Ciluk, Mbak. Aduh. Panas banget ini. Aromanya semakin hari semakin panas ya. Padahal musim hujan udah habis. Harusnya kalau musim hujan udah habis kan musim dingin ya. Tapi kenapa jadi musim panas ya? Aduh. Sekarang gila ya lagi ngobrol sendiri, lihat layar ya. Terus sambil megang-megang ikan. Nah, coba itu. Rasanya aku pengen tertawa. Oke, sesuai judul yang gue janjiin di depan. Sebenarnya film ini karena banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih bubar? Terus kenapa sih kalian berdua nggak main bareng lagi? Terus kenapa sih? Banyak dah pertanyaan gitu. Di IG ada, di YouTube ada, di yang ngirim japri juga ada nanya, kenapa sih Bang Bedul nggak lagi sama Bang gitu. Karena banyak pertanyaan itu, gue buat film ini. Tapi dimana-mana gue tuh menyukai pertanyaan tidak selalu dijawab dengan jawaban. Jadi mungkin gue akan berikan responsnya itu dengan ceritanya itu dengan cerita di film ini gitu. Karena memang di YouTube ini gue akan coba memberikan apa achievement gue untuk keuntungan kalian gitu. Contoh kayak yang kemarin kan gue ngasih unjuk achievement gue dalam memelihara kutu air. Oh ternyata gue bisa nih ngekip kutu air lebih lama daripada yang biasa-biasa orang pelihara. Gue nggak tahu ya, mungkin ada yang lebih lama lagi, cuman gue merasa bangga dengan apa yang gue dapatkan dan gue akan publish di YouTube ini gitu. Jadi semua yang gue dapatkan gue akan share di sini. Jadi mungkin kegunaan YouTube mungkin seperti itu. Beda dengan di Instagram. Di Instagram mungkin gue akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Nah, kenapa gue rasa penting memberikan respon terhadap pertanyaan? Karena kalau gue nggak jawab atau gue nggak berikan respon, kesian juga yang nunggu responnya gitu. Jadi gini, jadi di judulnya itu kan, penting nggak sih punya partner dalam main ikan? Penting nggak sih punya partner dalam bisnis untuk memainkan segala kesibukan di dunia ikan gitu, baik ikan apapun dan terutama ikan cupang gitu kan. Nah, mungkin enggaknya ntar akan gue jawab di akhir, cuman gue punya cerita gini. Jadi awal pertama kali gue main ikan itu, gue ditawarkan oleh sahabat gue. Dulu gue kerja, jadi gue dulu kerja, tapi gue memang hobi main ikan. Jadi di rumah gue itu, bapak gue terutama ya, setiap pindah rumah itu selalu punya kolam. Setiap pindah rumah itu minimal ada akuarium lah buat melihara ikan. Dan memang dari kecil gue selalu ngikut nyari kutu air, nyari jentik nyamuk gitu. Jadi gue seneng, apalagi ngelihat ikan yang berlekuk-lekuk itu gue dari kecil seneng dan demen gitu. Jadi kalau ada tukang jualan ikan lewat depan rumah tuh gue suka ngejar-ngejar gitu, padahal nggak beli juga, cuma lihat-liatin doang gitu. Nah, saat gue kerja dengan kesibukan yang cukup padat. Jadi gue biasa berangkat pagi jam 7 tuh udah berangkat. Anak gue belum bangun aja gue udah berangkat gitu kan. Terus gue pulang udah malam lah, habis isya lah sampai rumah tuh. Itu udah cakep banget tuh, habis isya tuh udah cakep banget. Dan di rumah tuh udah tidur posisi anak gue. Nah, karena kesibukan yang saking padatnya,
akhirnya gue bertemu beberapa teman gue, salah satunya si ini. Lalu dia menawarkan gue untuk bermain ikan. Tapi apa yang ditawarkannya itu menarik waktu itu. Jadi yang ditawarkan itu adalah waktu. Jadi gue nggak ditawarkan harta kekayaan, terus tahta, apalagi wanita, sama sekali enggak. Jadi yang ditawarkan waktu itu adalah waktu. Gue bisa punya banyak waktu untuk berkarya. Masalah uang menurut gue bisa gue cari lah. Jadi waktu itu gue ditawarkan waktu, ya gue seneng loh. Gila loh, gue tiap hari waktu gue habis terbuang, terus tiba-tiba ada yang menawarkan waktu tanpa memikirkan apapun, bersenang-senang ria, bermain-main ikan seperti ini, ngobok-ngobok. Gimana nggak senang gue? Sudah, akhirnya karena kebetulan hobi gue juga, akhirnya gue mencoba itu. Jadi gue membagi waktu gue, memanage dengan baik. Menurut gue ya, memanage dengan baik. Mungkin kalau menurut mereka, ya katakanlah gini lah, katakanlah gue adalah orang yang bodoh lah. Katakan gue orang yang bodoh, gue orang yang gak bisa diatur, gue orang yang keras kepala, gue orang yang semaunya sendiri, gue orang yang egois, gue orang yang mementingkan kepentingan gue pribadi, gue orang yang pokoknya serba buruk. Katakan gue semua seperti itu. Jadi di mana-mana kalau gue memberikan klarifikasi, kayaknya gue nggak suka memberikan klarifikasi. Karena apa? Setiap orang yang memberikan klarifikasi selalu menjelek-jelekan lawannya, bukan lawannya orang lain. Nggak mungkin klarifikasi itu menjelek-jelekan diri sendiri, nggak mungkin. Jadi kenapa gue nggak memberikan klarifikasi? Gue hanya ingin memberikan respon berupa cerita. Ceritanya cerita apa? Cerita achievement gue yang menguntungkan teman-teman semua. Karena apa? Jangan salah, menurut gue orang bodoh juga bisa diambil pelajaran loh. Kenapa? Orang bodoh itu nggak memikirkan resiko. Dan menurut gue orang bodoh itu lebih berani dibanding orang pintar. Bahkan orang bodoh dan orang nakal itu bisa kita ambil pelajarannya. Kenapa? Agar kita nggak melakukan kesalahan seperti yang orang bodoh dan orang nakal itu lakukan. Jadi sebenarnya kita lebih mending ngambil pelajaran dari orang bodoh daripada orang pintar. Kenapa? Orang pintar mungkin hanya bisa berteori, tapi dia nggak punya pengalaman belangsak. Dia nggak punya pengalaman susah-susahnya. Dia nggak punya pengalaman seancur-ancurnya. Tapi orang bodoh dan orang nakal dia punya pengalaman itu, dan saat diambil pelajaran mungkin lebih top, mungkin lebih jos. Ya nggak perlu lah lu ngambil pelajaran dari gue, cuman nggak ada salahnya kok belajar dari orang bodoh, mengambil pelajaran dari orang bodoh. Ya katakanlah gue orang bodoh, jadi gue nggak akan membuat klarifikasi, gue hanya akan memberikan cerita. Nah, lanjut ke cerita. Saat gue ditawarkan bermain ikan dengan segala kesenangannya, gue nggak pakai berpikir panjang, dan gue membagi waktu kerja gue dengan bermain ikan. Kalau diceritain mah perih, tapi perihnya tuh perih enak. Ibaratnya itu lidah habis kena kepanasan kopi, habis itu minum kopi tetap enak kan. Panas-panasnya gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Jadi selama menjalani gua main ikan itu gua sangat menikmati, dan gua nggak memikirkan benefit apa yang gua dapatkan waktu itu. Bahkan sampai saat ini gua belum nggak melulu gua bermain ikan harus mendapatkan benefit yang tinggi. Nggak melulu gua harus menjual ikan dengan price yang tinggi yang membuat gua kaya raya gitu. Jadi apa yang gue dapatkan ya apa adanya, dan kebanyakan kembali ke ikan lagi kok. Kayak misalkan jual ikan ya gue beli toples, jual ikan ya gue beli
gue bikin kolam jual ikan, ya gue bikin ini, bikin apa namanya, router apa, baja ringan gitu kan. Jadi kebanyakan sih gue main ikan itu balik lagi ke ikan. Nah sekarang pertanyaannya adalah kembali ke judul, penting gak sih bermain ikan harus dengan partner, dengan teman? Sebenarnya penting, sangat penting menurut gue, karena ada beberapa yang nggak bisa kita pikirkan sendiri, dan ada beberapa yang kadang-kadang tuh ilhamnya mentok. Tapi kalau berdua itu lebih greget sebenarnya, berdua, bertiga, berempat, berlima itu lebih greget. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena otaknya nggak satu. Nah cuman masalahnya yang susah itu adalah bagaimana menyelaraskan banyak pola pikir ke satu tujuan. Nah itu yang susah, apalagi saat kita tadinya berdua terus tiba-tiba ada satu yang nimbrung. Nah itu lebih susah lagi. Kenapa? Karena otak, misalkan tadinya otak dua ini udah cakep nih jalan beriringan, tapi saat ada otak yang berikutnya nimbrung, dia akan punya pola pikir yang berbeda dengan dua otak ini. Akhirnya apa? Antara dua, mungkin yang salah satu otaknya akan dipengaruhi, atau mungkin ketiganya akan hancur. Jadi nggak bisa. Jadi biasanya makanya ada pepatah mengatakan kalau lagi berdua-duaan, yang ketiga adalah setan. Jadi jangan pernah ada orang ketiga, karena orang ketiga pasti adalah setan. Itu. Balik ke cerita lagi, balik ke judul lagi. Penting apa enggak? Pertama gue bilang tadi penting. Yang kedua itu kita butuh tenaga. Kenapa butuh tenaga? Karena misalkan tadi gue bilang mau membuat dinasti, mau membuat sebuah usaha yang besar, kalau main sendiri nggak mungkin, karena capek. Itu pertama. Karena kan misalkan punya ember aja banyak, punya toples banyak, masa ngurasnya sendiri, kayak gue nih nguras sendiri. Tapi kalau memang teman belum bisa sharing penghasilan, ya mendingan main sendiri dulu sih. Main yang sedang-sedang bisa dikerjain sendiri dulu dah. Nah terus kenapa gue bilang penting lagi punya temen, buat teman ngobrol juga lah, penting lah ya. Terus juga kalau hidup sendiri itu juga nggak enak gitu. Terus kenapa pentingnya harus punya teman bermain ikan? Kadang-kadang pengetahuan kita mentok. Kalau pengetahuan kita mentok dan ada batas maksimum kita belajar. Jadi kalau kita belajar terlalu banyak juga kan puyeng ya. Jadi kadang-kadang enak belajar itu kalau diceritain sama orang, ketimbang kita belajar kita baca sendiri. Ada yang kayak gitu kan. Nah kalau teman-teman susah belajar baca sendiri, ada baiknya kan punya teman. Kalau punya teman kan bisa diceritain lah, diajak ngobrol lah gitu. Terus kenapa penting punya teman? Sharing penderitaan. Kadang-kadang kalau kita main ikan itu uang jajan habis. Nah makanya biar uang jajannya kita nggak terlalu habis, kita sharing berdua gitu. Jadi kalau kita jajannya berdua. Tapi ada poinnya. Semua hal itu penting, tapi ada syarat dan ketentuannya berlaku. Kenapa berlaku? Kalau nggak ada ketentuan dan syaratnya, kalian akan crash. Kalau orang bilang mah tumbukan. Terjadi momentum lenting sempurna. Gitu. Syaratnya yang pertama adalah kalian harus pemahaman, sepemikiran, sevisi, semisi, ya sama kayak nyari istri. Jadi kalau nyari istri itu yang sama pengertian, yang sama-sama punya pikiran luas, yang sama-sama menahan diri, sama-sama menahan emosi, yang sama-sama menahan ego gitu. Jadi nggak bisa tuh kita nyari istri yang egois, yang nggak pengertian, yang maunya menang sendiri tuh nggak bisa gitu. Dan nyari istri, ngapa jadi ngomongin nyari istri, intinya nyari partner bisnis itu yang begitu. Pertama. Yang kedua itu adalah yang
pengertian dan perhatian itu paling penting menurut gua, dan menahan egois. Tapi yang paling penting adalah yang slow, yang nyantuy. Kalau gua bukan tipe kalau orang nyantuy, gua bukan tipe kalau orang slow. Nah, gue sebenarnya punya satu prinsip yang gue pegang, yaitu gue bisa sangat slow, bisa sangat santuy, bisa sangat mengikuti, bisa sangat tunduk, bisa sangat patuh, bisa sangat leluasa, asalkan satu hal itu nggak di senggol. Satu prinsip itu adalah jangan pernah sekali-sekali hitung-hitung pekerjaan sama gue. Gitu. Jadi gue akan sangat leluasa bekerja dengan seenaknya gue, bersenang-senang, nguras. Ya ibarat kata kerjaan kuli gue akan lakoni semua, asalkan jangan pernah berpikir atau menghitung-hitung pekerjaan dengan gue. Karena kalau udah hitung-hitung pekerjaan menurut gue udah nggak layak lah. Tuh, itu sih. Gue cuman itu sih. Kalau udah hitung-hitung pekerjaan nggak mau gue. Mau sama bini gue ngitung-ngitung pekerjaan gue, udah mending gue nyari bini lagi dah. Jadi semua tergantung teman-teman mau punya partner atau enggak, tergantung teman-teman. Tapi ya yang penting jangan sekali-sekali menjadi beban ke orang lain terhadap apa yang teman-teman cita-citakan. Jangan sekali-kali membebankan orang lain terhadap apa yang ingin teman-teman capai gitu. Tapi menurut gue berusaha untuk mengajak orang-orang seneng terhadap apa yang gue lakukan gitu. Lebih baik kayak gitu sih menurut gue ya. Tapi ini semua menurut gue sih masih omongan gue aja sih. Bisa jadi apa yang gue pikirkan juga ternyata masih salah, dan gue akhirnya berpikir ulang gitu. Tapi ada satu lagi yang harus teman-teman perhatiin. Beda dengan bisnis-bisnis lainnya kayak jual baju, jual sepatu, jual macam-macam lah ya. Di cupang atau di ikan itu kan makhluk hidup ya. Jadi hati-hati juga kalau milih partner itu. Menurut gua pilihlah partner yang benar-benar dengan sepenuh jiwa raga dia mencintai ikan. Karena hati-hati, contoh misalkan teman-teman nyari partner buat katakan buat nguras aja lah, buat nguras. Akhirnya teman-teman dapatlah entah itu tetangga, entah itu saudara yang mau lah nguras gitu ya. Terus oke lah sharing benefit gitu kan. Tapi hati-hati, kalau dia nggak suka terhadap ikan, dia sembarangan. Walaupun dia orangnya rajin, walaupun dia orangnya tekun, tapi saat dia nggak suka sama ikan, dia akan seada-adanya aja ambil ceprak. Akhirnya kalau gue pribadi, gue orang yang serius atau detail terhadap ikan gue gitu. Jadi saat ikan gue kegendutan nih, nah gue akan melihat, wah ternyata partner gue nih yang ngasih makan kebanyakan gitu. Gue tuh orangnya kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang begitu harus lebih pemilih lah, milih partnernya. Kalau bisa tuh yang benar-benar mencintai dengan sepenuh jiwa raga. Cuman kalau gue sebenarnya walaupun gue orangnya begitu, tapi gue nggak pernah ngungkit. Misalkan gini, teman gue ngasih makannya kegendutan nih, tapi ya gue ya udah aja gitu. Karena menurut gue teman lebih penting dibanding ikan dan apapun, menurut gue gitu. Jadi kalau teman-teman mau nyari partner, ya teman-teman harus nurunin ego teman-teman. Jadi kalau egonya udah turun, bener-bener nggak egois segala macam, bolehlah punya partner. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang nggak sejalan lah. Misalkan kayak tadi lah, contoh kayak ngurasnya nggak bersih nih. Tapi kalau lu lebih nganggap temen lu nggak akan ngomongin temen lu itu. Misalkan gini, temen gue si B, lu ngurasnya nggak bener lu lah, lu akan menyakiti hati temen lu. Tapi gue lebih menjaga itu. Lebih baik lu berantem sama ikan daripada lu berantem sama temen. Nah itu
Maksud gue itu, motivasinya itu. Jadi janganlah. Jadi kalau teman-teman egonya benar-benar udah turun, bolehlah punya partner. Kalau gue egonya nggak turun, makanya gue mendingan gue melihara sendiri lah. Gue mencintai dan merawat ikan gue sendiri itu. Jadi mungkin kalau banyak teman-teman yang nanya kenapa sih Misa dan segala macam, mungkin dijawab ya. Dari tadi gue cerita panjang lebar itu ada sedikit yang pengalaman pribadi gue seperti itu. Jadi ya karena mungkin gue orangnya bodoh, orangnya nggak pintar manajemen waktu, orangnya hitung-hitungan, orangnya egois. Gue tuh orang egois, jadi semuanya salahkan ke gue aja lah. Dan memang gue yang salah kok. Jadi kenapa becis itu pecah, itu gue yang salah. Dan gue akui, dan gue menikmati bukan pecahnya, tapi menikmati dengan bermain ikannya. Karena menurut gue dari perpecahan itu bisa gue ambil pelajaran lah. Pelajarannya apa? Bahwa gue masih egois, jadi gue masih perlu main sendiri. Mungkin nanti kalau gue udah nggak egois, atau gue nggak hitung-hitungan, atau gue nggak apa ya istilahnya ya, nggak banyak mengkritik. Gue tuh orangnya banyak kritik kan, banyak kan teman-teman youtuber lain juga kena kritik. Itu konten-konten kritikan gue itu karena gue ngelihat hal yang aneh-aneh langsung ngomong, apalagi udah kelempar ke publik. Jadi menurut gue kalau kayak gini nih kan konten gue kelempar ke publik nih ya udah, kalau teman-teman mau nyeletuk, mau ngatain silakan, karena ini publik, ranah publik. Jadi semua yang kelempar ke publik, dikomentarin di publik ya apa-apa menurut gua, tapi jangan membuli. Jadi saat membuli seseorang itu yang udah nggak wajar. Tapi kalau mengkritik konten, mengkritik ide, mengkritik pemikiran itu nggak apa-apa, asalkan jangan mengkritik fisik. Kayak misalkan gua ini nih bibir gua jontor, bibir lu jontor, bibir lu jontor, apa pantes lu main YouTube bibir lu jontor. Nah kayak gitu janganlah. Tapi kalau kamu mikirnya nggak benar, oke, seperti itu. Sudah ya, aku mau lanjut nguras toples dulu. Masa dari tadi aku nguras cuma satu, ini yang gue gini dari tadi. Itu ya udah ya, aku mau lanjut lagi. Aku sedih ini nggak ada temennya. Kalau teman-teman mau nemenin aku, bisa langsung ke Instagram aku, ngobrol-ngobrol di situ. Ngobrol ya, isi waktu-waktu untuk ngechat, balas chat lah. Karena aku bener-bener nggak ada yang aku kerjain, aku cuma nguras gini doang. Mendingan teman-teman nanya aja apa aja. Yang jawab nggak cuma gua, karena di situ banyak teman-teman bermain ikan juga. Jadi mungkin saat gue nggak jawab, teman-teman lain ngejawab. Jadi kalau nanya di komen juga nggak apa-apa nanya, jangan nanya di DM aja. Karena kalau nanya, mungkin pas teman-teman nanya di DM juga akan gue lempar ke PRH itu kan, ada konten PRH bagus menurut gue, bukan menurut siapa sih. Gue hanya orang yang nggak punya kerjaan lah, gabut, aku hanya orang gabut. Tapi aku senang. Terima kasih. Mungkin jarang gue mengucapkan ini di YouTube gue ya. Terima kasih banyak telah menonton. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala di kaki.